Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi buat semua yang telah mampir gratis YouTube. Dan terima kasih atas kehadirannya. Dan semoga saya meminta tolong kepada kawan-kawan semua yang telah menonton ini untuk berdialog. Tolong juga di subscribe, di like, di share, dan juga di komen, biar tiap kita berbicara perkembangan-perkembangan yang baru baik bagi kita semua untuk kenyamanan bersama, biar adanya perkembangan-perkembangan yang terus-menerus dari diri kita masing-masing. Nah, hari ini kita bicara tentang karakter. Apakah karakter itu karakter atau watak? Jadi watak adalah sesuatu sifat, tabiat, segala sesuatu yang ada dalam diri kita yang meyakini dan memiliki kebaikan atas apa yang dia telah pikirkan, rasakan. Itulah karakter. Jadi segala sesuatu yang bersifat diri kita sendiri. Nah, ini hingga manusia memiliki sebuah pendirian, memiliki sebuah konsep, memiliki sebuah tujuan yang pasti. Jadi apa yang dia pikirkan, dia ucapkan, dan dia lakukan, itulah karakter. Dan selalu kecenderungannya pada hal-hal yang positif, bukan pada hal-hal yang negatif. Jadi itulah karakter. Nah, disinilah kita mengharapkan sebuah masyarakat yang berkarakter. Kata Bung Karno, karakter building. Inilah yang harus dibangun. Karena apa? Di situ memiliki karakter itu yang dimiliki oleh individu-individu bisa menjadikan satu hingga menjadi karakter building. Pembangunan karakter yang dimiliki sebuah bangsa dalam bentuk sikap, pernyataan, dan tindakan. Ini kita pragmatiskan. Jadi karakter itu dia itu kecenderungannya pada sifat-sifat yang positif, yang baik, yang membela kebenaran, membela kebaikan, mempertahankan prinsip dalam segala kebaikan. Nah, jadi karakter itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, dan juga dari hasil dia kecil hingga dia besar, dia memiliki penilaian terhadap lingkungan. Bila lingkungan itu buruk, tapi bila dia berpikir dan dia mempunyai hati yang keras, maka dia akan mengambil sebuah nilai yang positif dari lingkungannya. Inilah yang terjadi. Nah, disinilah kita membicarakan tentang karakter building Indonesia. Jadi karakter building di Indonesia itu sangat-sangat kecil sekali. Bila ada pun itu hanya di wilayah-wilayah tertentu. Nah, tapi itu bukan atas dasar prinsip diri sendiri, tapi atas dasar keinginan untuk muncul menjadi seorang pemimpin. Jadi pemaksaan diri, karena karakter itu membutuhkan sebuah bakat atau talent atau bakat yang sudah ada sejak lahir. Itulah karakter sebenarnya. Jadi karakter itu bukan dibuat, tapi selalu kecenderungannya pada bentuk dirinya sendiri yang sudah ada dari awal. Dan itu dibantu oleh pola berpikir,
tindakan dan pernyataan, itulah karakter dengan tujuan yang positif. Tapi terlepas dari bagaimanapun, karakter itu memang sangat-sangat diperlukan oleh bangsa ini hingga dia mempunyai sebuah pendirian, memiliki sebuah kepastian untuk melakukan sebuah tindakan yang mengangkat. Bila kita bicara bangsa, maka kita akan bicara tentang antar bangsa. Nah, tapi itu dibutuhkan sebuah hal yang lain, yaitu apa? Kesamaan sikap pada bangsa ini hingga memiliki keutuhan dan bisa dipraktekkan atau dilihatkan ketika mereka keluar negeri, ketika mereka jadi memunculkan sebuah ciri khas sebagai seorang yang memiliki karakter yang baik atau positif. Nah, jadi itu harus diolah, digalakkan atau diaktifkan dalam masyarakat dengan tujuan itu tadi, hingga membentuklah orang-orang yang memiliki kemampuan memimpin, kemampuan pengetahuan yang sangat luas, dan juga bisa mengambil keputusan-keputusan tidak ragu-ragu dan tegas. Itulah karakter. Nah, di sini yang kita tekankan adalah bagaimana sistem ini ada pada bangsa ini. Itu yang paling penting. Tapi bila kita lihat pada permasalahan yang kemarin tentang pemimpin yang apa adanya, yang dimunculkan karena dia memiliki gen atau terah atau darah dari orang-orang yang populer. Jadi bukan berdasarkan atas kemampuan diri. Ini tidak, menurut saya pribadi gitu. Ini sangat disayangkan sekali, dan itu terus dimunculkan dalam bangsa ini hingga hilanglah orang-orang yang memiliki karakter di area bangsa ini. Ya, seperti Gus Dur, nah, itu adalah seorang karakter yang memiliki karakter yang kuat karena dia berprinsip apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, apa yang dia lihat pernyataan, maka dia implementasikan hingga menjadi sebuah budaya yang sama, budaya bersama gitu. Itulah dimaksud dengan karakter. Jadi dia telah memiliki prinsip dari awal ketika dia melakukan sesuatu. Nah, jadi apakah ada di Indonesia seperti itu? Ya, kita nggak bisa katakan tidak ada, pasti ada. Tapi mereka nggak mau muncul. Karena apa? Ditutup oleh orang-orang yang ingin muncul ke atas tapi tanpa memiliki pemahaman, memiliki konsep, dan juga memiliki sebuah hal yang pasti untuk tujuan yang lebih besar. Karena mereka itu kebanyakan hanya senang dengan hal-hal yang ngepop, segala sesuatu yang dilihat oleh orang baik dan wow. Tapi terkadang itu bukan hasil dari karya dia, tapi hasil dari orang-orang yang sebelumnya, tapi tidak dilaksanakan, akhirnya dilaksanakan pada masa dia. Nah, orang-orang yang di lingkaran dia selalu memberikan masukan untuk berbuat agar dia dilihat oleh masyarakat baik. Nah, tapi bukan karena dia memiliki keinginan itu. Nah, ini tidak memiliki karakter. Nah, yang selanjutnya adalah
ketika kita bicara tentang karakter ini, sangat jarang sekali pemimpin memiliki karakter. Kecuali di era Soekarno, Hatta, Tan Malaka, itu seorang yang memiliki karakter. Karena dia punya prinsip, ketika prinsip itu ditolak, dia mundur dari arah kekuasaannya. Karena apa? Bila dia maju pun dia akan menghasilkan keburukan bagi bersama. Itulah karakter. Nah, jadi dia tidak pernah ingin menghancurkan sesuatu yang telah tersusun dengan rapi hingga dia memundurkan diri. Bukan kalah dia di situ, tapi dia menunjukkan bahwa dia memiliki sebuah prinsip yang jelas dalam melakukan sebuah tujuan hidupnya. Nah, itu yang terjadi. Nah, di sisi ini kalau kita bicara karakter building, ini sudah jarang sekali yang ada di Indonesia. Karena apa? Karakter itu berkaitan juga dengan pemahaman, dengan pengetahuan, dengan niat baik, dengan positifannya. Nah, pada ujung dari semua ini adalah ilmu. Ketika mencari tujuan adalah ilmu, walaupun, nah di sini beratnya gitu. Jadi orang-orang yang memiliki ilmu dan pengetahuan selalu tergeser oleh orang-orang yang menyukai materialisme, kecuali di negara-negara yang sudah memang dari awalnya mereka membentuk manusia itu berkarakter. Seperti mana? Jerman, Iran, terus Jepang, ada beberapa negara lainnya yang memiliki karakter yang jelas. Mereka punya prinsip, mereka punya tujuan untuk kehidupan bersama. Nah, di Indonesia ini hanya bisa kita rasakan di era-era sebelum tahun 65. Setelah itu tidak ada lagi. Karena masing-masing, ya itu tadi yang kita bicarakan kemarin. Karena sistem itu dirubah menjadi sebuah sistem materialis. Bukan sebuah sistem politik yang memiliki sebuah prinsip. Ini hilang. Seperti itu. Nah, jadi karakter para politisi pun sudah hilang. Karena tujuan dia mencalonkan dirinya dia untuk ke DPR, ke gubernur, wali kota, bupati, dan segala macam jenisnya yang berhubungan dengan kekuasaan, tujuannya cuma satu. Ya kita sama-sama tahu lah, itu rahasia umum kan, bahwa di Indonesia ini, bahwa tujuan utama mereka popularitas, yang kedua mereka dapat uang, yang ketiga mereka ngetop di kalangan elit-elit politik. Seperti itu. Jadi untuk memperkuat diri mereka sebagai basis setelah mereka tidak menjadi seorang pemegang kekuasaan lagi. Nah, inilah yang hingga kita lupa dengan karakter itu sendiri. Lalu bagaimana karakter itu terbentuk, khususnya karakter politik ya. Karena politik itu sangat penting dalam kehidupan bernegara ini. Karena politik itu ketika sudah menjadi undang-undang, dia akan mengikat seluruh masyarakat, rakyat yang ada di dalam negara tersebut. Nah, jadi itulah, jadi politik itu jangan dianggap sepele, jangan diacuhkan. Jadi politik itu kita harus pelajari, kita harus pahami, terutama maksud dan tujuan dari politik, keberadaan politik itu. Saya sudah bahas di video yang sebelumnya. Nah, jadi karakter inilah yang telah hilang. Seperti itu. Nah, jadi karakter kita ini adalah karakter yang gampang dimainkan, yang gampang
gunakan untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kepentingan kelompok diri kita sendiri, untuk kepentingan pahit memang bangsa asing, tapi itu yang terjadi saat ini. Disadari mau tidak disadari itu terjadi. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang demikian kuat saat ini di Indonesia ini. Nah, jadi kalau bila kita ingin memperkuat karakter diri kita, ya kita harus belajar lewat diri kita sendiri. Karena dalam sistem yang seperti ini, ya kalau kita nggak ada di dalam lingkaran, ya walaupun kita berusaha pasti bisa, tapi agak lama tersendat. Nah, tapi bila kita di dalam area sistem, kita akan bisa minimal mempengaruhi pembentukan karakter itu sendiri. Seperti itu. Nah, disinilah yang harus kita bentuk karakter yang memiliki watak, tabiat, sifat yang menuju ke arah yang positif dalam sebuah kebangsaan. Hingga ketika kita keluar negeri, orang mengenal kita karena kita punya prinsip itu tadi. Kenapa? Ya itu tadi, karena bangsa itu diperlihatkan oleh sikap mereka ketika mereka bergabung dengan segala sesuatu yang asing, seperti menjaga diri mereka, seperti itu, membawa budaya mereka, melakukan interaksi, saling menghormati, seperti itu. Nah, inilah yang sangat dihargai. Ya, terus memperkenalkan apa yang ada pada budaya bangsa ini dengan ilmu yang telah ada pada diri kita, seperti itu. Nah, kalau kesama seperti karakter building itu adalah walaupun semua orang memiliki perbedaan-perbedaan dalam cara mencapai tujuan, tapi maksud dan pengertian sama dalam mencapai arah tujuan. Bila dia berpikir, dia memiliki pengetahuan, dia memiliki ilmu, dan dia paham tentang dan mengerti serta tahu tentang kebaikan dan kebenaran itu, maka dia akan berjalan sesuai dengan apa yang dia yakini itu. Karena kecenderungan karakter itu selalu bersifat positif, dia tidak pernah negatif. Seperti itu, walaupun banyak karakter yang buruk, itu kita tidak bicarakan seperti itu, tapi kita bicarakan yang positif, yang memiliki tujuan mulia, memiliki tujuan berdasarkan apa yang telah disepakati bersama, yaitu kebaikan. Seperti itu. Nah, jadi ketika dia memikirkan, ketika dia sudah memiliki karakter tersebut, maka apa yang terjadi? Dia akan melihat orang lain, dia akan membantu orang lain, terlepas dari dia diingat atau dilupakan atau tidak dibayar atau maupun tidak seberapa dibayarnya dan lain sebagainya. Tapi dia menganggap itu sebuah yang dia memang harus lakukan. Dia membantu orang, dia berbuat baik pada orang, dia memberikan pengetahuannya pada orang tentang segala sesuatu yang positif, seperti itu. Nah, jadi karakter itu memang harus dibudayakan dalam bangsa ini. Biar apa? Biar memiliki pemahaman yang sama. Walaupun dalam prakteknya nanti berbeda-beda, tapi tujuannya jelas sama. Seperti itu. Jadi dia tidak bisa hanya dalam satu sistem, satu pola saja, tidak. Tapi dia memiliki pola berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama. Akhirnya masing-masing warga negara ini memiliki kesamaan, walaupun caranya berbeda. Itu hal yang lain lagi kita bicarakan. Tapi mengenalkan, memahami, mengerti dan tahu tentang karakter itu merupakan sebuah hal yang harus ditingkatkan di dunia pendidikan, seperti apa SD, SMP, SMA, universitas.
termasuk juga di dunia kerja. Ini kenapa tujuannya? Yaitu tadi, karena dia biar tidak dihina, diejek, atau direndahkan baik oleh bangsanya sendiri maupun bangsa orang lain. Karena dia memahami sebuah prinsip bahwa dia baik, tujuannya itu mencari rezeki. Nah, bila dia ditindas, dia harus melawan. Seperti itu. Nah, jadi dia paham. Jadi ketika dia melakukan sesuatu, dia memahami. Karena dia paham tentang apa yang dia lakukan itu adalah kebenaran, kebaikan. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang harus dibiasakan dalam keberadaan masyarakat rakyat bangsa ini. Nah, jadi juga ketika dia keluar negeri dia tidak bisa ditindas. Kenapa? Dia paham. Seperti itu. Bukan jadi budak orang, tapi dia adalah orang yang merdeka, orang yang bebas, tapi dia melakukan tugasnya sesuai dengan perjanjian antara dia dan perusahaan. Nah, tapi ini harus ditanamkan dari pendidikan awal. Seperti itu. Lewat mana menanamkan karakter itu? Yaitu tadi, membuat kepercayaan diri pada diri anak-anak itu menjadi kuat. Jadi munculkan dulu kepercayaan diri pada diri mereka. Satu. Yang kedua, biasakan mereka bicara, jangan dipotong. Yang ketiga, yang pertama adalah biasakan diri mereka diberikan kesempatan untuk bicara. Yang kedua, diberikan waktu untuk mereka menulis. Biasakan dengan mereka itu berdiskusi. Biasakan kasih pujian, bukan berdasarkan karena kedekatan atau memang hasil dari apa yang dilakukan dan kebaikan, maka berikan dia pujian itu. Lalu yang kelima, jangan pernah merendahkan orang di depan orang lain. Seperti itu. Jadi kita membentuk karakter. Jadi bukan hanya membentuk pola berpikir aja, tidak. Tapi membentuk sifat, tabiat, watak. Agar mereka punya prinsip dalam hidup ini. Bersama kebaikan. Seperti itu. Nah, jadi karakter politik itu sudah hilang di Indonesia ini. Kenapa? Karena tujuan mereka yang sudah nyeleneh, menyimpang. Tujuan apa? Tujuan mereka untuk menjalani karir politik. Padahal politik itu positif. Politik itu membantu masyarakat agar terhindar dari penindasan, menzalimi, memakmurkan masyarakat, membuat masyarakat menjadi nyaman, membuat ekonomi menjadi bagus, hingga masyarakat dapat mencukupi kehidupan mereka. Seperti itu. Nah, tapi bila kita lihat kondisi saat ini, wow. Kenapa begitu? Ya itu tadi. Karena karakter mereka itu ingin ke diri mereka sendiri. Tujuan politik itu ya untuk diri mereka. Untuk mengumpulkan uang, untuk menjadikan diri mereka terkenal, untuk menjadi diri mereka menjadi bagian dari elit politik. Akhirnya juga menjadi pengusaha dan menguasai sebuah bidang ekonomi hingga akhirnya penguasaan pusat ekonomi, pusat uang. Terjadilah oligarki baru. Ini bahaya sekali. Hingga keuangan negara pun
Bila tidak diketat jaganya, habis. Karena ya itu tadi, mereka tidak mereka melihat uang itu sebagai bagian dari proses diri mereka untuk tetap eksis di tempat yang mereka sedang duduki. Seperti itu. Nah, jadi karakter juga untuk politik itu, karakter juga membantu masyarakat punya prinsip. Kenapa punya prinsip seperti ini? Ketika pemilihan umum, jadi masyarakat tidak mau menerima uang. Karena alasannya apa? Mereka tidak punya program yang jelas dalam mengurus masyarakat nantinya. Yang kedua, mereka tidak memahami apa yang terjadi di sekitar masyarakat. Yang ketiga, mereka cara bicaranya ngawur, nggak ada sebuah cara bicara yang sistematis. Nah, jadi karakter itulah yang membuat masyarakat menjadi cerdas, karena di situ ada pengetahuan, di situ ada pemahaman, di situ mengerti, di situ tahu. Bukan masyarakat justru berunding, berapa lokasi gue akan nyolok lu. Sementara setelah itu terjadi, didatangi pun enggak masyarakatnya yang telah memilih dia. Ini bahaya sekali teman-teman. Bila ini terus-terus diadakan, ini bahaya sekali. Nah, inilah makanya maksud saya, jadi karakter itu perlu dibentuk. Karakter itu perlu ditegaskan. Melalui apa? Lingkungan rumah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dunia pendidikan, hingga itu melingkar terus, dia semakin membesar sebagai bangsa. Lewat mana? Ya, minimal sekali lewat pendidikan, sekolah, dan keluarga. Jadi guru dan orang tua murid itu harus intens. Jadi jangan sekedar urusan biaya uang sekolah, jangan hanya sekedar urusan masalah, tapi dia diselesaikan. Seperti itu. Jadi guru pun harus memahami tabiat anak-anak. Seperti itu. Nah, inilah jadi penjelas dari semua ini adalah bahwa guru harus memiliki intelektual melalui bacaan, dia menulis, dia berdiskusi. Nah, jadi seharusnya sekolah itu menyiapkan sebuah majalah kecil untuk guru menulis tentang bidang-bidang studi mereka, tapi berkaitan juga dengan bidang yang lainnya. Seperti itu, hingga guru itu ketika mengajar, ketika ada sesuatu yang salah, dia paham cepat, oh ini salah, oh ini benar. Seperti itu. Nah, jadi karakter itulah yang penting kita harus bangun dari bangsa ini, agar seluruh masyarakat memiliki karakter yang kuat, prinsip yang kuat, hingga para elit politik tidak berani sembarangan memainkan uang negara, memainkan undang-undang negara, menekan para masyarakat untuk kepuasan mereka dalam bidang-bidang ekonomi, politik, budaya, seperti itu. Lalu yang keempat juga, mereka tidak bisa memainkan isu. Kenapa? Masyarakat tahu isu ini nggak benar. Karena apa tadi? Pendidikan tadi yang membantu. Jadi berpikirnya masyarakat itu paham, tahu, mengerti, seperti itu lewat ya pendidikan tadi. Lalu yang kelima, pada akhirnya masyarakat itu pada intinya harus dikembangkan cara berpikirnya. Cara berpikir masyarakat ini harus dirubah. Yaitu apa? Membiasakan dengan diskusi, membiasakan dengan musyawarah, membiasakan dengan menulis, membiasakan dengan membaca. Yaitu dimulai dari mana? Dunia pendidikan. Minimal sekali. Begitulah, akhirnya muncullah karakter-karakter baru, baik di dunia politik,
secara umum maupun pada bidang-bidang yang lainnya pada khususnya. Kenapa? Karena pendidikan itu membentuk untuk pendidikan bertujuan untuk apa? Untuk membentuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cerdas, pintar, hingga mereka memahami arti kebaikan, arti kebenaran, dan seterusnya. Seperti itu. Hingga apa yang terjadi? Muncullah sebuah prinsip umum dalam masyarakat kita, berbuat baiklah sesama antar masyarakat bangsa atau rakyat bangsa atau rakyat secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, ketika mereka mewakili sebuah organisasi atau mewakili sebuah pemerintahan, ketika mereka dikirim ke luar negeri, mereka punya prinsip. Apa prinsip mereka? Yaitu menjaga marwah bangsanya hingga tidak mudah kalah dalam melakukan sebuah perundingan, tidak lemah ketika ditekan atau di apapun, mereka tidak akan lemah. Seperti apa? SU35 yang tidak jadi-jadi karena ditekan oleh CAATSA yang dibuat oleh Amerika untuk mengembargo negara-negara yang membeli senjata Rusia. Langsung kita nggak jadi beli, membatalkan. Karena apa? Ditekan oleh Amerika. Akhirnya bangsa ini jadi bangsa yang tidak punya prinsip. Karena apa? Sudah diatur oleh negara Amerika Serikat dalam masalah-masalah internal negara. Harusnya pemerintah itu mengambil jalan lain, mencari cara. Bagaimana caranya? Seperti apa? Melobi anggota Senat dan Kongres. Lewat siapa? Duta besar atau orang yang kita kirim ke sana. Apakah itu dilakukan atau tidak? Kita nggak tahu. Hingga kita direndahin oleh bangsa lain. Bahkan di salah satu lembaga penelitian Amerika hingga menyatakan bahwa Indonesia itu hanya beli barang bekas. Mereka hanya ngomong bahwa barang mereka akan membeli, tapi hasilnya nggak ada yang dibeli. Yang masuk akhirnya apa? Barang bekas, barang-barang yang telah dimuseumkan, diperbaiki sana sini, dibeli. Seperti itu bukan hibah namanya. Hibah itu segala sesuatu yang diberikan tanpa membayar sepeser pun, itu hibah. Kenyataannya apa? Kita harus membayar juga pembuatan F-15 52 itu, yang 24 biji itu, satunya juga kebakar. Gimana? Hingga kita batal membeli Su-35. Ini Rafale pun gejala-gejalanya udah menunjukkan batal. Demikian juga untuk ini katanya lagi membeli Jas Gripen. Kita ini hanya membuang waktu. Karena apa tadi? Itu tadi. Karena karakter ini gampang diatur, gampang jadi budak oleh bangsa lain. Seperti itu. Demikian juga ketika di PBB untuk menekan Cina, Indonesia menolak untuk menekan Cina. Seperti itulah. Jadi memang kita ini, karakter elit-elit ini udah hilang. Karena kebanyakan mereka itu besar di lingkungan zaman Orde Baru, yang biasa ditekan, dimarahi, dibenci, diejek-ejek dan segala macam. Dan pembangunan ini pun karena apa dibangun? Ya itu tadi, karena masyarakat membutuhkan ini dan mereka tahu itu. Dibangunlah.
Semoga dalam diri mereka pun memiliki kesadaran bahwa negara ini perlu pembangunan. Bukan karena kebutuhan masyarakat aja, tapi memang benar-benar harus dibangun. Semoga itu ada dalam pikiran mereka. Seperti itu. Bukan karena popularitas. Seperti itu. SU-35 gagal lagi. Rafale sampai sekarang nggak pernah datang. Masih simpang siur beritanya. SU-35 katanya baru kemarin dibatalkan karena ditekan oleh Amerika lewat CAATSA itu. Nyut lagi nyali. Terus ketika kita beli udah tahu kita sering diledek, sering diludahin sama Amerika, tapi kita masih aja mencoba membeli barang-barang Amerika Serikat. Heran saya. Berarti bangsa nggak punya karakter. Dihina. Indonesia tidak bisa membawa pesawat F-35 karena itu teknologi tinggi. Balol. Kalau kita diam, tiba-tiba belilah F-15 or F-15EX. Kita ini negara selalu direndahkan oleh bangsa Amerika, oleh pemerintah Amerika. Bahkan diledek sama LSM-nya. Indonesia ini hanya beli barang bekas, tidak akan beli yang barang-barang baru. Seperti itu teman-teman. Nah jadi memang bangsa ini perlu karakter. Karena orang-orang yang memiliki karakter itu selalu memiliki kecerdasan, selalu memiliki inovasi yang bagus. Dia bergerak. Jadi ketika ada sesuatu tekanan, dia bergerak untuk mencari jalan keluarnya. Seperti itu. Kenapa Eropa dengan mudahnya kita bilang stop nikel? Karena memang Eropa dengan Indonesia ini jarang berhubungan. Tapi satu sisi bagus. Kenapa? Itu menunjukkan karakter bangsa ini tidak mau diatur. Ketika ketemu Amerika Serikat, nggak ada karakter lagi, hilang karakternya. Seperti Putri Malu ketika dipencet, dipegang itu, itulah yang terjadi teman-teman. Makanya karakter bangsa ini yang harus kita pertahankan, kita harus kuatkan. Bentuklah karakter building di bangsa ini. Karena karakter itu adalah apa yang dia pikirkan, apa yang dia bicarakan, maka itulah yang dilakukan. Itulah orang-orang yang punya prinsip akhirnya. Tapi apakah ada sekarang ini? Wallahu a'lam bishawab. Kawan-kawan bisa nilai sendiri apa yang terjadi di sekitar kita saat ini. Memang kenyataannya seperti itu, pedih. Dan masyarakat pun dan rakyat pun tidak sadar dengan itu semua. Karena apa? Mereka berhasil, senang. Karena apa? Ada pembangunan. Seperti itu. Lalu kali pembangunan ibu kota baru, itu bukan dari ide sekarang. Dari ide zaman Soekarno. Dari idenya juga ingin dibikin Soeharto tapi batal. Demikian juga LRT, MRT itu di zaman Soeharto, tapi baru dijalankan zaman ini. Tapi terlepas dari apapun itu, ini sudah berlangsung dan itu baik menurut saya. Nah, tapi ketika kita berhadapan dengan bangsa Amerika, kita selalu bangsa yang tertindas, bangsa yang kok kasarnya bangsa jongos kita sama Amerika ini. Ya karena kita emang nggak memiliki karakter sama sekali. Ketakutan di embargo ekonomi hancur total. Ya karena kita nggak pernah melakukan melawan itu melalui kreativitas. Seperti apa? Kenapa nggak kita bikin aja, kita buat sendiri mata uang, cetak sendiri mata uang bangsa ini, rupiah itu.
mata uang yang paling cuek di muka bumi ini, rupiah itu, ya coba cetak aja. Coba dulu